Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Teguh Jaya Properti. Kali ini kita akan mereview pembuatan tutup spiteng ya teman-teman ya. Kita akan mereview pembuatan tutup spiteng ataupun untuk pembuangan ya teman-teman ya. Bisa dilihat sendiri. Nah, ini sudah kita proses anyam ya untuk atas pembuatan tutup spitengnya ya. Ini anyamannya jarak antara 10 sampai 15 cm, jadi lebih rapi dan lebih kokoh ke depannya. Untuk tutup itu udah ada pipa untuk udara untuk keluar ya teman-teman ya. Itu ada dua pipa, itu yang satu untuk sapi tank, yang satu untuk resapan ya teman-teman ya, bisa dilihat sendiri. Nah, ini dipagari dengan triplek ataupun papan. Untuk ketebalannya sama dengan nanti tebalnya triplek itu ya teman-teman ya, bisa diperhatikan lagi. Nah, itu juga kita lihat untuk proses pembuatannya. Nanti kita akan melihat proses untuk pengadonannya dan juga untuk proses pemerataannya teman-teman. Ini saluran pipa untuk pembuangan ya. Jadi ini saluran pipa dari atas ada 4 pipa, yang 3 ini besar, yang satu lagi itu di posisi ke belakang ya teman-teman ya. Nah, itu atas itu kan pembuangan ya. Untuk atas sendiri itu ada pembuangan. Nah, ini salurannya salah satu sebelah kanan dekat dengan tembok ya teman-teman ya, bisa dilihat lagi. Ini sedang proses pengerjaan ya. Seperti itu. Jadi kita akan melihat nanti untuk pembuatannya. Nah, ini Pak tukang sedang membuat adonan ataupun membuat racian untuk bahan nanti untuk adonan caranya teman-teman ya. Jadi adonan caranya juga perlu diperhatikan karena ini dengan kualitas. Jadi kita akan memperhatikan untuk campurannya ya, untuk semen sendiri ataupun dengan adonan campuran pasirnya. Jadi kalau semen itu kita gunakan 2 sak, dengan metode pencampuran pasirnya itu sekitaran 10 sampai 15 ember ember ya teman-teman ya. Nah, ini pakai arko dicampur dengan split ataupun pecahan dari batu. Jadi tidak hanya dengan pasir dan semen saja, tapi kita akan campur dengan split. Itu juga akan membuat pengerasan sendiri ya teman-teman ya, bisa diperhatikan nanti akan hasilnya seperti apa. Pencampuran airnya pelan-pelan ya, satu ember tidak sekaligus, karena kita memperhatikan untuk nanti keenceran ataupun padatnya adonan semennya. Nah, ini sudah disiapkan metodenya, bahannya. Nah, ini sebelum kita nanti meletakkan bahan coran, sebaiknya kita berikan air dulu ya, kita siram air dulu untuk nanti kita sebelum pencampuran. Jadi lebih rekat untuk nanti di bawah, posisi bawah itu akan lebih rekat sendiri. Nah, ini proses pengaduan atau pencampuran perlahan-lahan, jangan sampai nanti akan luber airnya juga ya teman-teman, karena air itu sudah mencampur dengan semen ya. Nah, pelan-pelan akan disiram dengan air. Jadi kita akan perhatikan itu, perhatikan lebih baik. Nah, itu akan dicampur air pelan, satu ember ya teman-teman ya, dengan takarannya sendiri. Jadi perlu diperhatikan lagi apabila ingin mencampur, proses pencampuran adonan ini sudah sedikit jadi ya, karena dengan proses seperti ini kita akan menjaga kualitas adonannya sendiri. Nah, kita akan melihat sendiri, bisa diperhatikan cukup lama ya teman-teman, karena ini perlu ketelitian dan seberapa kentalnya ataupun cair ya. Nanti takut kalau cair, kita emang cari cair, karena nanti dengan cair itu akan resapannya. Ini mulai untuk satu ember masuk per satu ember ya teman-teman ya, perlu diperhatikan lagi pelan-pelan. Jadi untuk pencampurannya sendiri itu tidak sekaligus banyak ya, jadi kita menggunakan ember, jadi pelan-pelan, bisa diperhatikan. Ada 2 orang tukang yang mengerjakan untuk pencampuran, dan nanti ada 1 tukang yang untuk meratakan ya teman-teman ya, bisa diperhatikan lagi ini. Nah, bisa diperhatikan lagi, ini satu ember ya teman-teman ya. Nanti kita merataannya nanti
mungkin setelah setengahnya ya. Nah itu tukang sudah mulai meratakan, satu tukang untuk meratakan lapisannya, dan yang dua lagi untuk pengantaran bahan untuk ngecor ya. Nah ini bisa dilihat sendiri di ratakan. Perlu ketelitian dan perlu perataannya itu perlu dengan feeling ya teman-teman ya, karena tidak menggunakan pemerataan, jadi dia menggunakannya hanya perasaan feelingnya. Nah ini cukup sudah rata, sedikit lagi udah hampir selesai ya teman-teman ya, bisa dilihat. Nah itu, jadi hati-hati ya teman-teman ya untuk masalah pemerataannya. Nanti kalau tidak rata itu akan ada pori-pori yang akan masuk untuk air nantinya ya. Jadi kita perlu perhatikan juga untuk waktu pengadonannya dituangkan itu diperhatikan lagi ya, jangan sampai nanti ada rongga-rongga ataupun lubang kecil yang menghambat nanti akan meresap untuk air ke dalam nanti ke depannya. Nah ini kita perhatikan juga untuk anyamannya sendiri. Nah itu perlu diperhatikan lagi anyamannya, jangan sampai nanti di atas adonan ya, itu di tengah-tengah ya nanti ya. Nah ini udah hampir mau selesai teman-teman, bisa diperhatikan lagi. Nah, sedikit lagi selesai. Satu persatu tukang mengambil adonannya juga. Nah seperti ini. Nah itu perhatikan ya, jadi itu kan ada yang beberapa yang belum rata ya, jadi kita ratakan lagi. Nah itu bisa diperhatikan lagi, ada beberapa yang belum rata, maka kita ratakan lagi untuk manualnya menggunakan nanti cedok. Nah itu mungkin ada yang belum rata, jadi kita tuangkan yang bagian yang belum rata ya. Nah itu sudah lumayan terlihat untuk kerapiannya ya teman-teman ya. Jadi perlu pelan-pelan dan perlu benar-benar ketelitian, jangannya nanti ada yang bolong atau gimana. Nah seperti itu, ini sedang buat pemerataannya. Emang sengaja kita banyakkan air ya teman-teman ya, jadi emang bener-bener biar resap sampai tidak ada yang lebih rapat. Kalau kata Pak Tukang itu lebih rapat nanti kalau jika banyak airnya. Kalau kurang nanti akan pecah teman-teman ya. Emang untuk kekeringannya akan lebih lama, tapi untuk kekuatan perakatnya itu akan lebih baik apabila banyak air. Nah, mungkin sekian ya teman-temannya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir dan tidak skip. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.